Sebuah kisah perjalanan horor di malam hari di jalan tol Cipali akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat cerita-cerita horor, spesial horor, dimanapun kalian berada. Dari akun Twitter @bristory berjudul asli Nyali Ngeri di Cipali. Selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Seringkali rasa penasaran mengalahkan redupnya nyali, padahal kita tidak paham situasi. Seperti kisah kali ini, berjalan melintas jalan tol Cipali, Windy dan keluarga terjebak dalam rentang beda dimensi. Seramnya pasti. Akhir tahun 2016, rintik hujan turun di bagian timur Jakarta ketika kami baru saja lepas dari sumpeknya tol dalam kota, di mana ribuan kendaraan berjejal merebut ruang jalanan untuk bisa pulang atau entah kemana tujuannya. Masih tetap padat, tapi setidaknya mobil yang kami tumpangi ini bergerak konstan walaupun perlahan. Sudah jam 9 nih, Papa lapar. Kalian pasti lapar juga kan? Papa yang duduk di belakang kemudi bilang begitu. Iyalah Pak, lapar. Mampir rest area saja, istirahat sebentar ya. Begitu Gio bilang sambil sedikit bersungut. Sementara aku dan Mama yang duduk di belakang sepertinya masih nyaman, belum merasakan lapar seperti Papa dan Gio rasakan. Padahal perjalanan kami dari Serpong selepas maghrib tadi memang sengaja diatur seperti itu. Akan makan malam di rest area tol Jakarta Cikampek, atau setelahnya apabila jalanan lebih lancar. Oh iya, namaku Windy, bersama Mama, Papa, serta adikku Gio sedang dalam perjalanan menuju Yogyakarta untuk menghadiri pernikahan salah satu sepupu. Sengaja jalan malam. Papa bilang akan lebih nyaman dan tidak akan banyak hambatan kemacetan. Tentu saja kami semua setuju. Acara pernikahan akan dilangsungkan pada hari Sabtu. Makanya kami berangkat 2 hari sebelumnya, yaitu hari Kamis. Dengan rencana Jumatnya bisa istirahat seharian, Sabtu menghadiri acara, hari Rabunya baru kembali pulang. Rencananya seperti itu. Sekalian berlibur bertepatan dengan aku libur kuliah dan Gio libur sekolah. Kami sekeluarga sangat menyukai perjalanan darat. Selama tujuan masih bisa dijangkau oleh mobil, maka perjalanan darat akan dipilih. Makanya, aku sangat menunggu-nunggu saat-saat seperti ini, berlibur dengan menempuh perjalanan cukup jauh. Dan kali ini, destinasinya adalah Jogja. Nah, tuh, rest area Pak. Alhamdulillah, sudah lapar sekali aku nih. Lagi-lagi Gio mengutarakan keluh kesah perutnya. Tapi benar yang Gio bilang, kami memang sudah mendekat ke rest area kilometer 39. Dari kejauhan sudah kelihatan. Tidak lama, Papa lalu mengarahkan kendaraan ke kiri lalu masuk rest area. Sambil Papa mencari tempat parkir, aku melihat suasana sekeliling. Masih jam 9:30. Tentu saja, tempat yang diperuntukkan bagi pengguna jalan tol untuk beristirahat ini masih cukup ramai, walau tidak seramai akhir pekan. Ini bisa dibilang merupakan rest area besar dan lengkap. Selain toilet dan kamar mandi, toko makanan banyak, penjual kopi ada, tempat ibadah juga ada. Jadinya, kita bisa memenuhi semua kebutuhan dan keperluan dalam satu perhentian. Begitu pula kami. Setelah selesai ibadah, kami menuju satu resto yang menyediakan makan malam.
Cukup lama, waktu yang kami habiskan di sini sekitar 1 jam. Singkatnya, setelah selesai makan dan membeli kopi untuk papa minum di jalan, kami pun melanjutkan perjalanan. Jam setengah 11 lewat. Kendaraan yang melintas sudah tidak sepadat sebelumnya. Papa bisa memacu kendaraan lebih cepat. Perjalanan malam ini memang menyenangkan. Aku menikmati setiap menitnya. Walaupun pemandangan di luar hanya gelap, tapi tetap saja suasananya aku suka. Mau lewat jalan tol baru atau lewat jalan biasa saja? Tiba-tiba papa bilang seperti itu ketika kami sudah sampai di ujung jalan tol Jakarta Cikampek. Yang papa maksud adalah jalan tol Cikopo Palimanan atau biasa disebut jalan tol Cipali. Kenapa dibilang baru? Ya, karena baru setahun lebih diresmikan dan digunakan untuk umum. Tepatnya tahun 2015 yang lalu. Tol baru saja, Pak. Sekalian nyobain kan? Masa sudah ada jalan tol masih lewat jalan biasa sih? Jawabku begitu. Gio dan Mama setuju denganku. Ya, kan siapa tahu kita pengen santai lewat jalan biasa. Papa bilang begitu. Tapi pada akhirnya kami memang memutuskan untuk lewat jalan tol baru itu. Memang, setelah tol Cipali ini dibuka, kami sekeluarga belum pernah melintasinya karena memang belum ada keperluan untuk ke tol ini. Kali inilah kali pertama kami harus melewati jalan tol di mana beberapa bulan sebelumnya terjadi kemacetan parah pada saat libur mudik Lebaran. Dalam hati kecil, kami berharap semoga tidak mengalami dan merasakannya juga kemacetan parah. Karena perjalanan kali ini sudah hampir masuk ke masa libur akhir tahun. Ya sudah, sekitar jam 11 lewat akhirnya kami mulai memasuki jalan tol Cipali. Jalanan belum selebar jalan tol sebelumnya, hanya 2 jalur. Lampu penerangan hanya terlihat ketika menjelang pintu keluar atau masuk. Selebihnya gelap, hanya mengandalkan lampu dari kendaraan yang melintas. Pemandangan kanan kiri juga gelap, hanya terlihat dari kejauhan lampu rumah penduduk atau bangunan lainnya. Di kanan kiri jalan hanya sawah dan lahan kosong. Kelihatannya seperti itu. Papa memacu kendaraan dengan kecepatan sedang, tidak terlalu cepat. Aku yakin karena beliau lebih memilih untuk lebih berhati-hati, karena sama sekali belum menguasai medan dan kontur jalan. Kami berempat juga lebih banyak diam. Hanya sesekali percakapan terucap, itu pun hanya seperlunya. Lebih banyak memperhatikan jalan dan pemandangan. Jalan tol ini lebih banyak jalan lurus yang panjang. Jarang sekali ada berbelok. Semakin jauh kami masuk, semakin berkurang volume kendaraan yang melintas. Sangat jauh berbeda situasinya dengan jalan tol Jakarta Cikampek. Sampai akhirnya, hanya sesekali kendaraan yang terlihat, yang searah ataupun yang datang dari arah berlawanan. Beberapa kali kami melihat truk besar atau bis yang jalan perlahan di sisi kiri. Jarang sekali ada mobil pribadi. Kok sepi sekali ya? Padahal baru jam 12. Tidak ada yang mau lewat jalan tol ini ya? Gio memecah kesunyian. Iya, kok agak serem ya? Papa, jangan ngantuk. Kalau capek kita cari rest area saja lagi. Mama akhirnya buka suara setelah sejak tadi lebih banyak diam. Seperti yang aku bilang tadi, semakin lama jalanan semakin sepi. Aku yakin kalau semua punya pertanyaan yang sama dalam kepala masing-masing. Mama tadi sempat menyinggung rest area. Tapi setelah aku perhatikan, selama sudah menempuh entah berapa kilometer kami baru melewati satu rest area.
Itu pun masih dekat ke wilayah Cikampek. Ketika baru saja masuk tol Cipali, setelah itu tidak melihat ada rest area lagi. Menurut aku sih wajar, namanya juga jalan tol baru. Sarana prasarananya masih belum lengkap termasuk ketersediaan rest area. Jadi kami harus mempersiapkan diri untuk menahan segala kegiatan yang membutuhkan tempat istirahat. Karena tidak tahu kapan dan di mana rest area akan ditemui. Namun, perjalanan masih harus terus berlanjut. Sampai entah sudah masuk kilometer berapa, aku tersadar kalau sudah beberapa menit lamanya tidak melihat ada kendaraan lain sama sekali. Sepi, kosong, hanya kami sendirian yang melintas di jalan tol panjang ini. Aneh. Kok sepi sekali ya? Pada kemana mobil lain? Papa bilang begitu sambil matanya terus memperhatikan jalan. Aku, Gio, dan Mama hanya diam, tidak ada yang menanggapi. Gio, kamu ada sinyal tidak? Tanya aku ketika melihat layar ponsel ada tulisan no service. Tidak ada, Kak. Blank spot kayaknya, jawab Gio. Mama juga bilang begitu, ponselnya tidak ada sinyal. Bertambah lagi keanehan. Setelah itu, semakin lama keadaan mulai mencekam. Benar-benar hanya kami yang ada di jalan. Hanya suara deru mobil kami saja yang terdengar. Jalanan di depan gelap total. Hanya lampu dari kendaraan kami yang jadi sumber penerangan. Aku menoleh ke belakang. Sama. Di belakang juga kosong, malah lebih seram kelihatannya. Kira-kira 15 menit lamanya situasi itu berlangsung sungguh sangat membuat kami semua khawatir. Sampai akhirnya, Papa bilang kalau di belakang ada mobil mendekat. Mendengar Papa bilang begitu, aku langsung melihat ke belakang. Memang benar. Dari kejauhan ada cahaya lampu mobil yang mendekat perlahan. Syukurlah kita jadi ada temannya, ucap Papa sambil mengurangi kecepatan sedikit. Semakin lama, kendaraan itu semakin mendekat. Papa memang sengaja mengurangi kecepatan dengan maksud agar kami bisa berjalan melintas jalan tol ini bersamaan. Sampai akhirnya, kendaraan itu benar-benar sudah berada tepat di belakang kami. Anehnya, dia tidak mengurangi kecepatan sama sekali. Terus melaju, malah sepertinya menambah kecepatan. Melihat itu, Papa langsung mengarahkan kendaraan kami minggir ke lajur kiri, memberi jalan mobil ini untuk mendahului. Benar, dia sama sekali tidak mengurangi kecepatan, malah terus melaju kencang. Mobil ini jenisnya minibus, model lama berwarna hitam, termasuk kacanya juga hitam, menjadikan kami sama sekali tidak bisa melihat ke dalamnya. Dia melaju kencang mendahului. Papa yang tadinya berniat untuk mengikuti jadi berubah pikiran, lebih memilih membiarkan mobil itu melaju kencang. Melaju terus, sampai akhirnya hilang dalam gelap dan kejauhan. Mau kemana sih mobil itu? Buru-buru sekali. Papa memecah sunyi. Biarin saja, Pak. Jangan dikejar. Aku bilang begitu. Kembali. Suasana sunyi. Lagi-lagi kami sendiri setelah mobil tadi hilang. Jalan gelap, sendirian, menimbulkan sedikit kekhawatiran. Harusnya tadi lewat jalan biasa saja ya. Gio akhirnya buka suara. Sudah terlanjur. Tenang saja, tidak akan ada apa-apa. Aman kok, jawab Papa menenangkan. Kembali kami terdiam tanpa percakapan. Tapi hanya beberapa menit saja. Setelah tiba-tiba ada kilatan cahaya yang menerangi kendaraan kami. Cahaya dari belakang. Refleks, aku menoleh ke belakang.
Ternyata benar ada kendaraan dari arah belakang lagi mendekat dengan kecepatan cukup tinggi. "Ada mobil lagi, Pak," aku bilang begitu. "Iya," jawab papa pendek. Aku perhatikan. Kali ini kendaraan ini agak mengurangi kecepatan ketika sudah berada tepat di belakang. Tapi walaupun begitu, papa tetap memberi jalan dengan berpindah ke lajur kiri membiarkannya mendahului. Ketika mobil sudah dalam posisi sejajar, tentu saja kami semua bisa memperhatikan kendaraan itu. "Loh, kok bentuknya sama dengan mobil yang pertama tadi?" Kyo bilang begitu. Suaranya setengah berbisik. Dalam hati, aku punya pernyataan dan pertanyaan yang sama. "Itu mobil yang sama?" Tiba-tiba Mama bilang begitu. "Tidak mungkin, Mah. Kan kita belum melihatnya tadi." Setelah dia ngebut, Papa buka suara. Aku ragu, tapi setelah dilihat dengan seksama ternyata memang modelnya sama. Jenis minibus model lama berwarna hitam, kacanya hitam juga. Sepertinya itu mobil yang sama dengan yang mendahului kami sebelum ini. Tapi bagaimana caranya? Kok bisa dia tiba-tiba sudah ada di belakang lagi? Sementara dari tadi kami sama sekali tidak mendahului. Di kepala masih banyak pertanyaan ketika mobil hitam ini lagi-lagi melaju kencang. Sampai akhirnya hilang dalam gelap dan lenyap dari pandangan. Suasana kembali hening. Cekam semakin terasa. "Sudah, tenang saja. Kalau nanti ada tol exit, kita keluar. Lewat jalan biasa saja biar semua tenang." Lagi-lagi Papa berusaha menenangkan. Aku, Mama, dan Kyo hanya diam, tidak menjawab. Kami masih berkutat dengan banyak pertanyaan. Selanjutnya, aku sudah bisa menebak. Selang beberapa menit kemudian lagi-lagi ada kilatan cahaya lampu kendaraan dari belakang. Aku menoleh. Ternyata benar, ada kendaraan mendekat dari kejauhan. Kejadiannya berulang sekali lagi. Kendaraan itu datang dengan kecepatan tinggi lalu melambat setelah sudah dekat dengan kami. Sekali lagi, Papa memindahkan kendaraan ke lajur kiri, memberi jalan untuk mobil misterius ini mendahului. Lagi-lagi, kami semua memperhatikan mobil itu. Sangat susah untuk disangkal kalau yang melintas untuk yang ketiga kali ini adalah mobil yang sama. Bentuknya sama persis, jenisnya benar-benar sama. Aku yakin kalau ini adalah mobil yang sama. Mobil yang sama. Tapi bagaimana caranya? Kok bisa? Berdoa, itu mobil yang sama. Sepertinya dia sedang berusaha untuk meminta tolong. Mama bilang begitu dengan suara pelan. Aku tidak menggubris tapi malah terus memperhatikan kendaraan yang sedang melintas mendahului kami ini. Kali ini kecepatannya lebih pelan, malah tampak tidak berniat untuk mendahului. Melihat ini, Papa memperlambat lagi laju kendaraan dengan tujuan supaya mobil misterius ini bisa mendahului. Benar, perlahan tapi pasti akhirnya dia mendahului. Berbeda dengan sebelumnya, yang langsung melaju kencang dan menghilang, kali ini dia malah melambat. Setelah sudah berada beberapa ratus meter di depan, kami melihatnya seperti itu dari kejauhan. Sampai akhirnya, si mobil misterius berpindah lajur sampai ke bahu jalan seperti ingin berhenti. Benar, kami yang berada cukup jauh di belakang melihat dia akhirnya berhenti di bahu jalan. Kenapa dia berhenti? Ada apa ya? Tanya Papa. Dia butuh bantuan. Mama sekali lagi bilang begitu. Papa tidak usah aneh-aneh. Jangan macem-macem apa. Aku bilang begitu. Karena melihat gelagat Papa yang sepertinya akan ikut meminggirkan kendaraan juga.
Benar kata Mama, takut kalau dia butuh bantuan. Begitu Papa bilang. Aku dan Gio tidak bisa berkata apa-apa lagi. Papa adalah seorang aparat. Jiwanya memang seperti itu, harus mencari tahu kalau terlihat ada yang tidak beres. Benar adanya. Akhirnya kami berhenti tepat di belakang mobil misterius ini. Papa, hati-hati, ucap Mama. Iya, Mah. Kalian jangan ada yang ikut keluar, tetap di dalam. Papa bilang begitu, lalu keluar dari kendaraan. Aku melihat kalau mobil hitam ini lampunya masih menyala, sepertinya mesinnya juga. Papa berjalan mendekat ke pintu sopir. Tidak lama, karena jaraknya dekat, Papa akhirnya sampai di samping pintu depan. Kami di dalam kendaraan terus memperhatikan gerak-gerik Papa. Sepertinya kaca jendela depan dari mobil itu terbuka, karena aku melihat kalau Papa melongok ke dalamnya. Hanya beberapa belas detik. Lalu Papa kembali berjalan ke arah kendaraan kami. Kelihatan langkahnya terburu-buru. Setelah sampai, Papa langsung masuk. Kenapa dia, Pak? Kami kompak bertanya. Tidak apa-apa, aman, jawab Papa pendek. Setelah itu, Papa langsung menjalankan kendaraan kami lagi melewati mobil misterius yang masih saja berhenti. Aku tahu, ada yang tidak beres setelah melihat gelagat Papa. Benar dugaanku. Setelah kendaraan kami tepat berada di sebelah kendaraan itu, aku melihat kalau kaca jendelanya terbuka lebar, kaca jendela pintu sopir. Karena itulah, aku jadi bisa melihat ke dalam walau sekilas. Aku kaget karena melihat kalau di dalam kosong, tidak ada orang sama sekali di depan, termasuk supirnya. Tidak ada. Aneh, seram. Setelah itu, sama sekali tidak ada perbincangan di antara kami. Papa juga tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia menginjak pedal gas cukup dalam. Pak, kalau ada rest area mampir dulu sebentar ya. Aku pingin pipis. Aku bilang begitu ketika beberapa belas menit sudah berlalu. Iya, Papa menjawab pendek. Jelas masih ada nada cemas terdengar. Syukurlah, di kejauhan aku melihat ada tanda-tanda keberadaan rest area. Benar, itu rest area. Windy, jadi ke toiletnya? Tanya Papa memastikan. Jadi, Pak, aku sudah kebelet sekali. Papa lalu membelokkan kendaraan masuk rest area. Aku sudah bisa menebak kalau rest area ini pasti belum bagus dan masih sangat sepi juga. Kami tidak melihat ada kendaraan sama sekali. Sepi. Hanya ada beberapa warung kecil berbaris, itu pun sepertinya dalam keadaan tutup. Papa memarkirkan kendaraan di depan salah satu warung. Toiletnya kayaknya itu deh. Papa antar kamu ya. Papa menunjuk satu bangunan kecil yang letaknya agak jauh di belakang deretan warung. Turun dari mobil, aku bersama Papa berjalan dalam gelap menuju toilet. Cukup jauh jaraknya, sekitar 50 meter. Toilet kecil dengan lampu temaram. Kalau sudah selesai, jangan jalan sendiri ke mobil, tunggu Papa. Begitu Papa bilang. Aku mengangguk, kemudian masuk ke toilet perempuan. Sementara Papa masuk ke bagian laki-laki. Suasana yang masih mencekam, teringat dengan kejadian sebelumnya, ditambah dengan situasi rest area yang seram, membuat aku buru-buru menyelesaikan buang air kecil. Selesai, aku langsung keluar. Setelah sudah berada di depan toilet, aku tidak melihat Papa, sepertinya dia masih di dalam. Tidak lama, hanya beberapa detik kemudian tiba-tiba aku melihat ada mobil mendekat ke tempat aku sedang berdiri. Entah datangnya dari mana. Kemudian
Akhirnya mobil ini berhenti tepat di depanku. Hanya beberapa meter saja jarak kami. Sejenak kemudian, aku tersadar kalau ternyata mengenali mobil ini. Ini adalah mobil misterius yang tadi kami temui di jalan tol. Minibus model lama berwarna hitam. Jantungku seperti berhenti berdetak ketakutan. Tapi rasa penasaranku mengalahkan kadar nyali yang semakin rendah. Dalam ketakutan yang dirasa, kaki malah melangkah mendekat ke mobil itu. Setelah sudah sampai di samping mobil, aku melihat kalau kaca depan dalam keadaan terbuka dua-duanya, sementara mesin dan lampunya masih menyala. Aku lebih mendekat lagi dengan maksud untuk melihat ke dalam lagi. Jendela yang dalam keadaan terbuka menjadikanku dengan leluasa dapat melihat ke dalam. Tidak ada orang sama sekali. Di depan kosong, termasuk supirnya. Tidak ada. Entah apa yang ada dalam pikiran. Bukannya menjauh, aku malah terus mendekat. Ingin tahu apa yang ada di bagian belakang mobil. Awalnya sangat gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Tapi lama-kelamaan mata mulai terbiasa dan akhirnya bisa melihat semua dengan jelas walau samar. Bulu kuduku berdiri semua. Jantung berdegup kencang. Ketika aku melihat, ternyata di belakang juga tidak ada orang sama sekali. Tapi ada benda yang teronggok menyeramkan. Di bagian belakang minibus ini ada peti mati. Aku lemas melihatnya, ketakutan. "Vindi, ayo ke mobil." Tiba-tiba papa sudah ada di belakang. Dia meraih tanganku lalu kami berjalan bergegas kembali menuju kendaraan. Tidak berlama-lama, setelah sudah berada di mobil, papa langsung tancap gas meninggalkan rest area, meninggalkan mobil misterius itu. Di sisa perjalanan, kami diam 1000 bahasa. Sampai akhirnya kami baru bisa bernafas lega setelah sampai di pintu tol Palimanan. Di sini juga, kami kembali bisa melihat pemandangan normal. Banyak kendaraan melintas, ada kehidupan. Setelah itu, baru papa mulai bercerita. Beliau bilang, ketika turun kendaraan di bahu jalan untuk memeriksa mobil misterius, papa juga melihat apa yang aku lihat. Mobil kosong, tidak ada orang sama sekali termasuk sopir. Tapi ternyata ada peti jenazah di bagian belakang mobil. Begitulah. Sebuah kisah perjalanan horor di jalan tol Cipularang, jalan bebas hambatan yang menyimpan banyak kisah misteri yang terpendam. Sebuah cerita dari akun Twitter @bristory berjudul asli "Gak Sendirian di Tol Cipularang". Buat kalian penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor ini yang sudah tidak sabar untuk menyimak, Mimin persilahkan kalau kalian benar-benar berani. Sejak awal pembangunannya, jalan tol Cipularang sudah banyak cerita seram karena kebetulan ada teman yang keluarga besarnya tinggal di daerah Cikalong, daerah yang juga menjadi bagian jalan tol itu. Sedikit banyak, aku tahu tentang beberapa cerita mistis yang beredar. Salah satu rumor akan aku angkat malam ini. Konon katanya,
Ada pemakaman umum yang masuk di jalur lintasan. Memang sewaktu pembangunan, pemakaman dipindahkan ke tempat lain. Tapi ada 1 atau 2 makam yang tertinggal bukan karena kesengajaan tentunya. Katanya sih begitu. Berikutnya, katanya ada 1 tempat yang dianggap keramat. Namanya aku lupa. Tempat ini dulunya banyak yang menjadikannya sebagai tempat mencari benda-benda pusaka. Kalau sekarang, aku tidak tahu persisnya bagaimana. Yang pasti tempatnya masih ada. Tepatnya di sebelah kiri jalan dari arah Bandung kilometer sekian-sekian. Kalau sedang melintas malam hari, lalu tiba-tiba melihat bayangan hitam tinggi besar, atau tiba-tiba kendaraan seperti ada yang mendorong ke sisi kanan atau kiri, kemungkinan besar sedang melintas tepat di tempat ini. Hati-hati. Apapun sebabnya, kita memang sudah harus hati-hati di mana saja dan kapan saja. Berdasarkan pengalamanku yang sering melintasinya, tempat ini memang kelihatan angker. Aura mistisnya tinggi. Beberapa kali aku mengalami kejadian yang cukup aneh dan menyeramkan. 2 kisah pengalaman akan aku angkat kali ini. Cerita pertama, dalam perjalanan dari Bandung menuju Jakarta tengah malam, ditemani oleh salah satu teman dekat, Ali namanya. Aku di belakang kemudi. Singkatnya, sekitar jam 1 dini hari, kami memasuki Cipularang melalui gerbang Pasteur. Saat itu bukan akhir pekan, jalan terbilang sepi. Syukurlah, kami juga tidak dalam keadaan lelah atau mengantuk, karena memang baru saja memulai perjalanan. Aku memacu kendaraan tidak terlalu cepat, karena memang tidak ada yang kami kejar. Sambil berbincang seru, aku menginjak gas dengan kecepatan sedang. Tapi ketika memasuki kilometer di bawah 100, aku lupa pastinya ada kejadian aneh. Obrolan terhenti ketika pandanganku tiba-tiba menangkap sesuatu yang sangat menarik perhatian. Ada sosok hitam tinggi besar yang sedang berdiri di sisi sebelah kiri jalan di rerumputan sebelah bahu jalan. Sosok bertinggi kira-kira 3 meter, tinggi dan besar sekali. Sekilas seperti bayangan hitam namun 3 dimensi, siluet yang punya beberapa sisi. Ali membaca gelagatku. "Ada apa, Bri? Kamu lihat apa?" Tanpa kata, aku menunjuk ke arah makhluk atau sosok yang sedang aku lihat tengah berdiri itu. "Allahu Akbar." Ali mengucap takbir ketika akhirnya dia melihat objek yang sama. Sepersekian detik kemudian, tiba-tiba sosok itu mulai bergerak menyeberang jalan mengarah persis ke tempat kendaraan kami akan menuju. Aku menginjak rem perlahan, menghindari tabrakan. Jarak kami hanya sekitar 30 meter. Nyaris berhenti. Mobil aku arahkan ke tepi. Jarak kami semakin dekat, semakin jelas terlihat detail sosoknya di bawah sinar lampu kendaraan. Benar, tinggi tubuhnya sekitar 3 meter. Hitam legam, nyaris tampak seperti bayangan. Kami tidak melihat jelas bagian wajahnya karena melihat dari arah samping. Setelah berpapasan, kemudian dia berjalan menjauh, menyeberang ke kanan menuju hutan kecil yang ada di pinggir jalan. Kemudian menghilang. Benar-benar kejadian beberapa detik yang cukup aneh dan menyeramkan. Makhluk apakah itu kira-kira? Cerita kedua, tahun 2006, ketika masih kuliah di Bandung sebelum tinggal di rumah Teteh, memutuskan untuk pulang ke Cilegon karena kebetulan ada libur kuliah yang agak panjang. Mengendarai mobil sendirian,
Aku berangkat dari Bandung nyaris tengah malam. Kenapa semalam itu? Karena ada sesuatu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ingat sekali kalau waktu itu malam Jumat. Karena sebelum meninggalkan Bandung, aku menyempatkan untuk mendengarkan acara horor di Radio Ardan. Nightmare Side judulnya. Acara ini hanya tayang 1 minggu sekali malam Jumat. Kenapa aku ingat? Karena rentetan kejadiannya saling berhubungan. Mendengarkan Ardan Nightmare selama perjalanan dari Cibiru menuju ke Bandung. Aku memang suka acara itu sejak awal kuliah. Makanya selalu menyempatkan diri untuk mendengarkan di mana saja. Saat itu aku mendengarnya di mobil sendirian. Padahal tagline-nya, jangan pernah mendengarkan acara ini sendirian. Tapi aku sering bandel, makanya sering kejadian. Nah, waktu itu salah satu bagian ceritanya mengisahkan tentang kejadian seram di jalan tol Cipularang. Ada seseorang yang mengendarai mobil sendirian di jalan tol malam hari. Di perjalanan setelah exit Padalarang, dia merasakan kalau sepertinya dia tidak sedang benar-benar sendirian. Berawal dari perasaannya yang mulai tidak enak, lalu tiba-tiba ada bau busuk yang menyengat, hingga puncaknya ketika dia akhirnya benar-benar sadar kalau ternyata tidak sendirian. Melalui kaca spion, dia melihat ternyata ada sosok yang sedang duduk di kursi belakang. Diceritakan kalau orang itu jadi sangat ketakutan, sementara sosok di kursi belakang terus saja duduk sampai dia keluar tol di Purwakarta. Selesai. Sialan, serem sekali ceritanya. Mana aku mau lewat Cipularang sebentar lagi. Begitu pikirku dalam hati. Benar, ketika nyaris jam 12, akhirnya aku masuk Cipularang melalui Pasteur. Kondisi badan memang sudah lelah akibat seharian beraktivitas, sedikit kantuk mulai menyerang. Kendaraan aku pacu dalam kecepatan sedang. Padahal jalanan terbilang kosong alias sepi, hanya beberapa bis malam yang sesekali terlihat. Oh iya, waktu itu masih ada 1 gerbang tol lagi setelah exit Padalarang. Kalau dari arah Bandung, tempat pembayaran dan tukar tiket tol menuju Jakarta, sekarang sudah tidak ada. Singkat cerita, akhirnya aku sampai di gerbang tol sesudah Padalarang itu. Bayar dan tukar tiket, lalu lanjut perjalanan. Pada saat itu, lampu PJU yang letaknya di batas tengah jalan masih hanya terlihat di sebagian jalan tol saja, belum sepanjang jalan. Selebihnya, penerangan hanya dibantu oleh lampu kendaraan. Sepertinya kalau sekarang sudah ada PJU sepanjang jalan. Karena itulah, jalanan menjadi gelap gulita, ditambah dengan sedikitnya kendaraan yang melintas, benar-benar sepi juga. Aku yang hanya sendirian ini hanya bisa mengalihkan pikiran dengan mendengarkan musik. Masih terbayang cerita seram di radio yang menceritakan tentang penumpang gelap di tol ini. Tidak bisa dipungkiri kalau hal itu membuat aku jadi agak ketakutan juga. Mana malam Jumat pula. Kaca spion bagian dalam aku arahkan ke atas supaya keadaan di kursi belakang jadi tidak kelihatan, meminimalisir keparnoanku yang kadarnya mulai meningkat. Deru mesin menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Selebihnya hanya suara kendaraan lain yang melaju lebih cepat ketika mendahului di sebelah kanan. Memasuki kilometer 90, aku mulai merasakan ngantuk, lalu berniat untuk berhenti di rest area KM 88 untuk beristirahat. Penjelasan untuk teman-teman yang belum pernah lewat jalan tol ini. Hitungan kilometer dari Bandung ke Jakarta adalah hitungan mundur dari KM 100 ke KM 01.
Begitulah kira-kira. Waktu itu rest area KM 88 belum sebagus sekarang, masih ala kadarnya. Tapi cukuplah kalau hanya untuk sekedar ngopi dan istirahat. Sesampainya di KM 88 aku masuk ke rest area. Yang seperti aku bilang tadi, rest area ini belum sebagus sekarang. Belum ada Starbucks, Ceko, dan lain sebagainya. Yang ada hanya warung-warung kecil penjual makanan dan kopi sasetan. Sudah begitu tempatnya sepi. Tidak banyak mobil yang parkir. Iya, mungkin karena bukan akhir pekan atau musim liburan. Aku memarkirkan kendaraan di depan salah satu warung. Sama juga, warung tempat aku parkir ini sepi, hanya ada satu mobil yang parkir selain aku. "Bu, kopi hitam satu ya, saya mau ke toilet dulu." Begitu aku bilang ke ibu penjaga warung. Setelahnya, aku jalan ke toilet umum yang letaknya tidak jauh dari situ. Setelah selesai, aku kembali ke warung dan duduk di kursi depannya. Langit mulai kelihatan mendung. Udara terasa gerah. Sepertinya akan turun hujan. Hujan. Satu situasi yang kalau boleh akan aku tolak dalam perjalanan ini. Sendirian, tengah malam Jumat, hujan pula, sempurna. Seruputan kopi hitam sedikit banyak membantu untuk mengusir ngantuk. Semakin segar bugar ketika aku mulai berbincang dengan ibu penjaga warung. Topik awal pembicaraan membuatku sedikit keheranan. "Cep, itu temannya tidak disuruh turun. Kasihan sendirian di dalam mobil." Kaget aku mendengarnya. "Teman? Teman siapa? Aku kan sendirian." "Teman yang mana, Bu? Orang saya sendirian kok." Aku menjawab sambil terus memperhatikan mobil yang parkir tidak terlalu jauh. "Ah, masa? Tadi saya lihat ada yang duduk di kursi depan." Ibu itu tetap dengan pendiriannya. "Ibu salah lihat, saya benar-benar sendirian, Bu." "Oh, begitu," jawab si ibu dengan wajah yang kelihatan masih penasaran. Ada saja percakapan yang mau tidak mau membuat aku kepikiran. "Ah, semoga ibu ini salah lihat," begitu gumamku dalam hati. Sekitar 30 menit kemudian, gerimis kecil mulai turun. Kekhawatiranku akhirnya terjadi juga. Sebelum hujan semakin besar, aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Hujan semakin besar dan deras. Ketika aku sudah berada di balik kemudi, kondisi jalan yang menurun dan licin membuat aku harus semakin hati-hati dan memperlambat laju kendaraan. Penglihatan yang makin terbatas membuat aku harus terus fokus dan konsentrasi memperhatikan jalan. Posisi duduk menjadi maju, mendekatkan wajah ke kaca depan supaya dapat memandang lebih jelas lagi. Cukup lama berposisi duduk seperti itu hingga jadi kurang memperhatikan keadaan dan suasana di dalam mobil. Iya, keadaan dan situasi di dalam mobil yang sedang aku tumpangi. Sendirian. Terlalu fokus dan konsentrasi memperhatikan jalan dengan posisi duduk yang maju. Akhirnya membuat punggung dan pinggangku jadi pegal. Itulah yang akhirnya memaksa aku untuk mengubah posisi duduk jadi seperti semula, mundur dan bersandar. Pada saat itulah aku tersadar kalau ternyata sudah tidak sendirian lagi. Jantung serasa berhenti berdetak, nafas menjadi hirupan-hirupan pendek. Aku kaget dan terpana ketika dari sudut mata melihat ada sosok yang sedang duduk di kursi depan, duduk persis di sebelahku. Belum berani melihatnya secara langsung. Pandangan tetap melihat ke depan memperhatikan jalan. Namun sosok itu sangat jelas terlihat dari sudut mata
benar-benar ada. Sosok laki-laki berambut hitam, tubuhnya agak berisi, berkemeja putih lengan pendek. Seperti aku, dia hanya duduk diam menghadap ke depan. Kebayang kilatan lampu kendaraan yang berlawanan arah memperjelas penampakan sosok laki-laki itu. Tapi aku masih belum berani menoleh ke kiri untuk melihatnya secara langsung. Tidak berani. Di sela-sela suara hujan dan deru mesin kendaraan, tiba-tiba ada suara yang terdengar sayup tetapi nyata. Suara desah nafas yang terdengar satu-satu tapi dengan tarikan yang panjang. Aku semakin ketakutan. Tidak bisa berbuat apa-apa selain memacu kendaraan untuk terus berjalan. Berhenti di bahu jalan bukan pilihan, karena kondisinya hujan lebat dan jalanan sangat sepi. Entah apa yang ada di pikiran saat itu. Secara perlahan, aku mulai menolehkan wajah ke kiri, ingin melihat sosok itu. Detik berikutnya, akhirnya aku benar-benar melihatnya langsung. Hanya beberapa detik, tapi aku melihat semuanya dengan jelas. Benar, dia berpakaian kemeja putih berlengan pendek, dengan 2 saku bertutup di bagian dada. Laki-laki berkulit putih bersih, wajahnya pucat pasi layaknya orang yang sudah mati. Kami tidak bertatapan, karena dia terus saja mengarahkan wajahnya ke depan. Tapi bukan itu yang akhirnya membuatku berhenti untuk terus memandangnya. Ada lagi. Posisi duduk dia bersandar namun tegak dengan tatapan yang terus ke depan. Wajah yang dari awal datar tanpa ekspresi, tiba-tiba perlahan mulai tersenyum namun tetap memandang ke depan. Senyumnya semakin lebar dengan tatapan mata yang tajam. Aku yang semakin ketakutan langsung merubah posisi duduk jadi kembali maju dan memandang ke jalan. Cukup lama kami berposisi seperti itu, duduk diam, hanya desah nafas yang terdengar sesekali. Sungguh, itu adalah 30 menit terpanjang dalam hidupku. Hingga akhirnya kami sampai di exit tol Purwakarta. Tidak berpikir panjang lagi, aku memutuskan untuk keluar di Purwakarta. Sosok itu bagaimana? Masih ada. Masih setia menemaniku yang terus ketakutan. Ketika gerbang tol sudah berada hanya tinggal beberapa meter di depan pun, sosok itu masih ada di tempatnya. Hingga akhirnya aku harus bayar tol ke petugas yang menjaga gerbang. "Mas, saya boleh parkir di situ untuk istirahat sebentar?" Aku meminta izin ke petugas tol untuk parkir di depan kantornya di sebelah kiri jalan. Setelah pembayaran, ternyata sosok laki-laki itu sudah tidak ada. Kursi sebelah kembali kosong seperti semula. Tapi aku tidak mengubah pikiran. Tetap akan parkir dulu sebentar karena aku masih syok. Setelah parkir, aku buru-buru keluar kendaraan dan lari menuju kursi yang ada di depan kantor. Sudah ada seorang bapak yang duduk di situ juga. Aku duduk di dekatnya. "Ada apa, Dek? Kok seperti orang ketakutan?" tanya bapak itu penasaran. Mungkin karena melihat gelagatku yang masih aneh dan terlihat gugup ketakutan. "Tadi di jalan tol ada yang ikut di mobil, Pak. Padahal saya sendirian," jawabku dengan nafas masih tersengal-sengal. "Kilometer 80-an ya? Ah, sudah biasa itu mah. Ya sudah, istirahat dulu di sini. Tenang, kalau di sini sudah aman." Begitu kata bapak itu menjelaskan. "Sudah biasa," katanya. Selanjutnya, aku ngobrol dengan bapak itu dan petugas tol lainnya yang sedang piket. Banyak yang kami bahas. Mereka bercerita tentang banyak kejadian yang mirip dengan peristiwa yang baru saja aku alami. Malam yang sangat mengerikan. Setelah kejadian itu,
Beberapa kali aku mendengar dan membaca berita tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di bagian tol Cipularang ini. Beberapa di antaranya hampir sama dengan kejadian yang aku alami. Bersyukurnya tidak ada hal buruk yang terjadi setelahnya. Teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Kali ini, Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @demusien yang berjudul Kerja Malam. Buat kalian, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Tunggu. Ada satu tebakan lagi buat kalian. Hantu apa yang pintar menyanyi? Tentu saja, Pocong bebek angsa, mandi di kuali, nona minta dansa 4 kali. Salam horor. Setelah absen dan menurunkan sebagian ember cat yang sudah kosong, aku berjalan ke warung kopi sebelah timur kantor untuk memesan segelas kopi hitam. Waktu masih menunjukkan pukul 4 pagi. Aku juga mengajak Roni untuk sekedar ngopi dan berbincang santai, sembari menunggu teman-teman yang lain selesai menurunkan cat dan alat-alat lainnya. Terlihat juga Abel masih menurunkan berbagai barang lainnya dari dalam bak mobil truk merah yang terparkir di samping kantor. Aku memesan 2 gelas kopi untuk kami berdua. Aku ingin mengajak Roni berbincang tentang apapun yang sekiranya bisa melupakan kejadian yang baru saja dialaminya. Setelah selesai, Abel mendatangi kami yang tengah santai. "Ngopi saja seperti dukun, cari makan yuk. Laper ini," ucapnya mengajak kami. "Kalau kerja mah seperti orang sakit, tapi masalah makan seperti orang sehat ya Bel," ejekku kepadanya. Entah, aku tidak nafsu makan. Aku hanya ingin istirahat untuk memulihkan tubuh ini. Tinggal sehari lagi, aku bekerja di sini sebelum berpindah ke daerah lainnya. Setelah hari terakhir kerja dan beristirahat selama seharian, mandor meminta kami untuk berkumpul di ruang tengah tentang rencana pekerjaan selanjutnya dan tempatnya. Semua terlihat berkumpul kecuali Abel. Tidak tahu di mana keberadaannya. Mungkin biasa menelpon janda kampung pujaannya. Ternyata tujuan selanjutnya adalah tol Cipularang. Mendengar akan hal itu aku terperanjat kaget. Bagaimana tidak? Aku sudah banyak membaca artikel dan menonton video tentang angkernya tol tersebut. Bisa dibilang, aku tidak mau melewati jalan tersebut. Tapi sial, tujuan selanjutnya malah mengarah ke jalan tersebut. Aku diam, tidak bertanya apapun, hanya mendengar instruksi dari Pak Mandor. Sempat ragu untuk melanjutkan pekerjaan ini. Setelah briefing usai, aku mencoba bertanya ke para pekerja lainnya tentang bagaimana tanggapan mereka. Ada yang bersikap biasa saja, tapi ada beberapa orang yang merasakan hal sama sepertiku. Ragu, cemas, takut bekerja di tol tersebut. Kami semua diberi jatah libur kurang lebih selama 4 hari. Banyak dari kami yang pulang kampung. Tetapi aku tidak. Aku lebih memilih di sini, di Jakarta, menikmati suasana kota yang aku rindukan. Sementara Abel dan Roni memilih pulang.
hanya menitipkan uang untuk orang tuaku di kampung. Ketika malam menjelang terasa sepi dan sunyi, Pak Mandor pun ikut pulang sementara Pak Anton memilih berkunjung ke saudara yang ada di Jakarta Selatan selama 2 hari. 2 hari berlalu. Pak Anton datang dengan sedikit membawa makanan sebagai buah tangannya. Setelah beristirahat, beliau mengajakku untuk ke kantor, menemui temannya yang bekerja sebagai petugas patroli jalan di Cipularang. Namanya Pak Hendrian, pria parubaya yang mungkin seumuran dengan ayahku di kampung. Aku pun bersalaman dengannya mengenalkan diri karena saat itu belum ada virus corona. Beliau terlihat ramah dan mudah bergaul. Mungkin kepoan juga. Aku pun langsung mendapat banyak pertanyaan darinya. Waktu terasa cepat ketika kami bertiga membicarakan banyak hal. Aku pun cepat akrab dengan Pak Rian. Selepas asar, beliau pamit untuk pulang menemui istrinya di kontrakan yang memang agak jauh dari sini. 1 hari berikutnya, semua orang telah kembali, termasuk Abel dan Roni. Mereka juga membawa sedikit oleh-oleh dari kampung untukku. 1 hari tersisa sebelum perjalanan panjang dimulai. Tempat baru dipijakan dan tantangan baru dihadapi. Barang sudah dikemas, semua pakaian sudah dimasukkan ke dalam tas. Dengan menaiki mobil bus dari kantor, kami memulai perjalanan ini. Kami berangkat selepas waktu zuhur, dengan estimasi perjalanan kemungkinan kita akan sampai ketika sore hari. Selang beberapa lama, mobil yang kami tumpangi telah memasuki tol Cipularang. Suasana hutan lebat menyambut kami. Begitu indah ketika siang hari, namun tidak dengan saat malam hari. Laju kendaraan tersendat, melaju dengan tempo yang lambat. Macet, itu yang aku katakan, karena melihat laju mobil lain yang sama lambat. Malam menjelang, waktu yang diperkirakan meleset jauh. Kulihat billboard penunjuk arah jalan kami baru sampai Sadang, sebuah daerah di Purwakarta. Kulihat di Google Map, jarakku masih jauh dengan tujuan. Entah jam berapa, aku tidak ingat, karena tubuh yang lelah seharian hanya duduk di kursi penumpang. Dari arah depan, terlihat mobil patroli polisi dengan lampu sirenenya yang menyilaukan mata. Beberapa polisi juga bertugas melancarkan arus kendaraan. Terlihat juga beberapa ambulan dan mobil petugas jalan. Rupanya ada sebuah kecelakaan yang sudah terjadi. Mobil truk barang dengan beberapa mobil sedan hanya terlihat dari kejauhan karena kami harus memutar dan menghindar dari strip jalur tersebut. Penyambutan macam apa ini? Batinku berkata. Hingga jam 11 malam, kami baru sampai di tempat tujuan. Di sebelah gerbang tol keluar di Cimahi, Jawa Barat. Kami pun segera turun untuk melemaskan otot-otot yang tertahan sedari tadi. Suasana begitu sepi dan gelap di sini. Kami diantar ke sebuah mes yang akan kami tinggali nantinya. Mes yang sudah lama tidak terpakai, namun dengan kondisi yang masih terawat. Namun di arah samping adalah pekarangan yang mengarah langsung dengan jalan tol. Abel menanyakan keberadaan warung di sekitar sini. Dan rupanya warungnya berada di bawah, sedikit turun melewati undakan yang telah tersusun dengan pijakan batu alamnya. Sembari melepas lelah, kami beristirahat di warung tersebut, memesan kopi, mie rebus, dan makanan lainnya. Malam ini dilalui dengan semua orang yang tertidur pulas karena lelah di perjalanan. Pagi hari menjelang, kami diajak untuk survei ke tempat yang akan kami kerjakan nantinya. Di luar dugaanku, pemandangan di sepanjang jalannya begitu indah memanjakan mata.
Hamparan bukit dan persawahan khas perbukitan yang bersusun menjadi pemandangan utama. Jalan yang berkelok, menanjak, dan menurun menjadi tema utama tol ini. Entah di kilometer berapa aku lupa, aku melihat patung macan dan patung lainnya, serta batu yang tersusun di samping kiri jalan tepat di lereng bukit yang kami lewati. Bis diparkirkan di sebelah kantor ini. Kami pun turun untuk beristirahat dan memesan makanan di warung kemarin. Bu Ade, pemilik warung, banyak bercerita tentang apapun yang dia ketahui. Mulai dari orang-orang di sini sampai mereka yang tidak kasat mata. Setelah kenyang, aku, Roni, dan Abel memutuskan untuk menuju ke mes, sekedar meregangkan otot dan membaringkan badan. Kami juga membawa kopi yang telah diseduh dan beberapa makanan ringan untuk menemani waktu bersantai kami karena besok malam kami mulai bekerja. Sedikit cerita dari Abel. Ketika malam saat sebagian orang tengah tertidur, Abel dan beberapa orang yang tersisa sedang asik nongkrong di warung bawah. Abel pun sibuk menelpon kekasihnya. Dirasa terlalu berisik, Abel memutuskan untuk mencari tempat yang lebih tenang. Ia menelpon di samping gudang yang tidak terlalu jauh dari warung. Ketika asik menelpon, dari atas pohon, sosok hitam tengah mengamatinya dari jauh. Awalnya, Abel tidak mengetahuinya. Namun ketika dia menolehkan pandangannya ke arah pohon tersebut, dilihatnya sosok bergaun hitam tengah melihat ke arahnya. Sontak membuat Abel lari ketakutan hingga meninggalkan sendalnya. Abel lari ke arah warung dengan muka ketakutan dan bergidik ngeri. Tawa dari teman-temannya melihat ekspresi Abel yang ketakutan. Namun, mendadak sunyi senyap setelah Abel menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Keesokan harinya, tidak ada aktivitas berarti, hanya menyiapkan alat-alat yang akan kami bawa nanti malam. Setelah semua beres, aku pun menanyakan langsung tentang kebenaran cerita semalam yang memang telah menyebar ke para pekerja lainnya. Abel hanya mengangguk, tidak menjawab. Nampaknya Abel tidak mau menceritakan. Aku pun menyimpan pertanyaan ini dan memutuskan untuk mengajaknya ngopi dan makan. Waktu menunjukkan jam 20 malam ketika kami berangkat untuk ke tempat tujuan. Suasana nampak begitu gelap dan sepi. Pencahayaan hanya berasal dari lampu mobil yang melintas. Di sepanjang perjalanan, hanya terlihat perbukitan dengan hutannya yang masih lebat. Hanya sesekali nampak terang yang berasal dari rest area ataupun pinggiran perkampungan warga. Tiba di tempat tujuan, kami melakukan hal sama, yaitu dengan mengalihkan arus mobil untuk ke tengah jalan dengan lampu rambu. Setelah nampak sepi, mobil truk kami melaju pelan. 3 orang anggota turun untuk memasang rambu-rambu pekerja dan trafikon di sepanjang jalan yang kami kerjakan. Tidak lupa peralatan pun kami turunkan. Kali ini aku bersama orang yang berbeda dengan Ipul dan Roni. Sementara Abel dengan kelompok lainnya yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Campuran gas dan nitrogen dinyalakan menimbulkan api yang nampak seperti api las ini. Sementara jalanan terlihat gelap dan lenggang. Tidak lupa, aku berdehem, bukan tanpa tujuan. Konon dengan berdehem membuat mereka yang tidak kasat mata untuk menyingkir dari area yang kita datangi. Tidak lupa juga untuk membaca bismillah untuk mengawali pekerjaan dan meminta perlindungan padanya. 2 orang mengalihkan arus kendaraan agar tidak menabrak kami yang sedang bekerja. Sama seperti sebelumnya, kami bekerja secara estafet. Jadi, satu kelompok mengerjakan jalur cat sepanjang 1 kilometer dan kelompok lainnya mengerjakan di kilometer selanjutnya. Ketika selesai, maka berlanjut di kilometer paling depan yang belum dikerjakan.
Begitu seterusnya sampai beberapa kilometer, sampai batas cat kuning dan putih terlihat. Kami bekerja sambil terus memperhatikan jalan, takut ada mobil yang hilang kendali dan menabrak kami. Ipul menggantikan tugasku, sementara aku hanya mensekop sisa pembakaran cat. Sementara Roni hanya membawa ember kaleng untuk menampung sisa cat yang sudah terkelupas. Bukan tanpa alasan, aku ingin memastikan agar Roni tidak melamun dan terus fokus menghindari hal yang kemarin menimpanya. Baru beberapa jam kami bekerja, tiba-tiba hujan mulai turun dengan derasnya. Di sepanjang jalan ini tidak ada tempat berteduh selain di dalam kemudi supir mobil dan di bawah jembatan. Tidak ada pilihan lain selain di bawah jembatan yang melintang di atas jalan tol sebagai tempat kami berteduh. Jembatan yang sepertinya menghubungkan daerah di atas samping kiri kanannya. Kami semua berkumpul di bawah beton jembatan yang cukup lebar ini. Baru pertama bekerja sudah begini. Bagaimana nantinya? Ucapku di dalam hati. Petir saling bersahutan di atas langit, memberikan kesan mencekam, ditambah udara dingin dari hujan dan kawasan perbukitan, membuat kami saling merapatkan barisan untuk saling menghangatkan. Jam 23:15. Hujan belum berhenti, masih sama deras seperti sebelumnya. Membakar sebatang rokok menjadi tujuan mengusir rasa bosan dan dingin yang datang mendekap. Terlihat Roni sedang berbincang dengan salah satu temannya, membuat aku lega karena paling tidak ia tidak melamun yang bisa selalu aku khawatirkan. Tapi di mana Abel? Rupanya dia telah menyeberang ke pinggir jalan di bawah jembatan. Dia terlihat membaringkan tubuhnya beralaskan batako di samping tiang penyangga. Apalagi sih kelakuan anak ini? Aku kesal dibuatnya. Namun, entah hanya halusinasi atau bukan, aku melihat nenek dengan tubuh bungkuk serta rambut putih yang terurai panjang sedang memperhatikan Abel dari pojok gelap bawah jembatan. Aku memejamkan mata dan menggelengkan kepala, berharap penglihatanku salah. Dan aku bersyukur sosoknya tidak ada. Mungkin hanya halusinasi saja. Hingga jam 1 malam hujan sudah reda. Hanya gerimis kecil yang masih tersisa. Karena dirasa sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan bekerja, maka Mandor memutuskan untuk berkemas mengakhiri pekerjaan malam ini. Dalam kondisi gerimis yang masih turun, kami menaiki mobil truk ini, menahan dingin karena baju seragam yang basah. Angin berhembus dengan kencang, menemani perjalanan kami pulang. Tubuh sudah menggigil kedinginan, satu harapan segera sampai di tujuan, mes yang dirindukan. Di hari-hari berikutnya, keanehan mulai terasa. Banyak dari pekerja lain yang dilihatkan sosok penghuni di sepanjang jalan ini. Aku akan menceritakan beberapa menurut pengakuan dari teman-temanku. Mamat dan kedua temannya tengah beristirahat di pinggir jalan, membakar sebatang rokok dan meluruskan kakinya. Salah satu temannya meminta izin untuk buang air kecil. Mamat berpesan agar tidak jauh-jauh dari mereka. Temannya pun pergi ke arah belakang. Tidak lama dia kembali. "Lah, cepat sekali kencingnya," tanya Mamat kepada temannya. Namun dia hanya diam dengan memasang muka datar dan pucat. Tidak lama dia beranjak dan berjalan ke tengah jalan yang nampak ramai mobil berlalu lalang. Mamat segera berlari mengejarnya. "Weh, orang gila, hati-hati ketabrak!" Mamat berteriak memperingatkan temannya. Namun, di balik mobil yang tengah melintas sosok temannya tersebut hilang. Sontak Mamat kaget. Sementara
Temannya yang asli baru kembali dari belakang menyelesaikan masalah buang airnya. Mamat dan satu orang lagi temannya hanya ternganga melihat kejadian yang baru saja dialaminya. Akhirnya, Mamat dan yang lain segera pergi dari tempat tersebut. Sementara, cerita berbeda dialami Rio. Di saat tengah membuang sisa cat di ember, ia membuangnya tanpa permisi dan langsung menumpahkan di tengah ruangan pembatas jalan. Sama seperti waktu Abel tertidur, dia tertinggal cukup jauh dari teman-temannya. Saat sedang berjalan santai menghampiri temannya di kejauhan, tiba-tiba Rio melihat ada seorang pekerja tengah duduk membelakanginya. "Weh, lagi apa?" Rio berteriak kepada sosok tersebut, namun ia hanya diam tidak menjawab. Ketika Rio menepuk pundaknya, sosok tersebut memperlihatkan wajahnya yang terbelah dengan rahang yang turun ke bawah dengan darah yang memenuhi wajah. Rio jatuh ke belakang dan berteriak sangat kencang, membuat teman-temannya segera menghampirinya. Rio tampak syok, tubuhnya gemetaran dan wajahnya pucat. Temannya bertanya perihal apa yang terjadi, namun Rio tidak menjawab, hanya gemetar dan keringat yang terlihat di tubuhnya. Sementara, kisah berbeda lagi datang dari Alung. Dia bertugas bersama Pak Anton untuk mengalihkan arus kendaraan agar tidak menabrak kerambu yang kami pasang. Nampak mudah memang, dan tidak terlalu berat, namun memiliki resiko dan tanggung jawab yang besar. Belum lagi, Alung harus ditinggal di belakang. Jaraknya dengan Pak Anton memang lumayan jauh. Alung berada di garis paling belakang kami. Saat tengah mengalihkan arus kendaraan, Alung sempat beristirahat karena memang jalanan yang sudah sepi. Selesai beristirahat, ia berjalan menuju Pak Anton yang berada jauh di depannya. Namun, tiba-tiba, sorot lampu yang redup mengalihkan pandangannya ke belakang. Tidak disangka, truk barang besar berada hanya beberapa meter di belakangnya. Sontak ia kaget. Tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan. Untuk menghindar pun rasanya sulit karena kakinya terasa begitu berat. Ia melihat truk merah dengan penyok di depan kap kemudinya. Alung seakan hanya pasrah saat truk tersebut menabrak dirinya. Namun, tiba-tiba truk tersebut menembus dirinya dan hilang begitu saja. Seakan hanya hologram yang nampak begitu nyata untuknya. Alung jatuh lemas dengan mulut membisu dan gemetaran di sekujur tubuhnya. Banyaknya perihal yang menyeramkan yang terjadi selama ini membuat kami melayangkan protes kepada Mandor. Namun Mandor hanya mengelak. Dia beralasan bahwa kami hanya berhalusinasi dan tidak fokus saja dalam bekerja, ucapnya. Ya, memang Mandor selama ini tampak tenang. Nampaknya ia belum bertemu para penghuni di tempat ini. Tidak terasa, sudah hampir seminggu kami bekerja di sini. Hal-hal yang di luar nalar sering terjadi. Mulai dari hanya suara-suara sampai bentuk solid wujudnya. Semua makhluk seakan ingin menunjukkan keberadaannya kepada kami. Sialan, Pak Mandor berlari sembari mengumpat. Wajahnya nampak menyembunyikan ketakutan ketika menghampiriku yang sedang bekerja. Sangat keras teriakannya, sampai mengundang perhatian para pekerja lain untuk berkumpul. Melihat ekspresi ketakutannya, kami semua tertawa. Kami semua paham bahwa Pak Mandor baru saja diperlihatkan sosok makhluk menunggu di sepanjang jalan ini. "Bagaimana, Dor? Enak? Cantik tidak yang nakutin tadi?" tanya seseorang. "Nyeremin, sampai kaget tahu. Tahu-tahu turun dari atas." Mandor menceritakan apa yang baru saja ia alami saat sedang istirahat di jauh di depan.
Mandor sedang duduk santai di bawah jembatan sambil menikmati rokok dan minuman teh kemasan botol yang ia bawa. Terlihat suasana begitu sepi, bahkan suara serangga malam pun tidak terdengar. Tiba-tiba dari atas jembatan, ia dikagetkan dengan sesosok tubuh perempuan menggantung terjerat tali tambang di lehernya. Wajahnya pas menghadap ke arah Mandor dan tersenyum dengan senyuman yang begitu mengerikan. Sontak, Pak Mandor segera lari kalang kabut melihatnya, seraya mengumpat kejadian yang baru saja dialaminya. Setelah kejadian itu, esok harinya Pak Mandor pun akhirnya membuat keputusan yang melegakan untuk kami semua. Kami sekarang akan bekerja pada siang hari saja. Ia pun mengajukan kepada kantor cabang dan pusat. Dengan sedikit perdebatan akhirnya ia disetujui bahwa pekerjaan akan dilakukan pada siang hari.